Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azahid. Saya dari Lokal 2I Ekonomi Syariah. NIM saya 5011902886. Saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu Pak Z Haryanto SHMH. Yang pertama, 4 tahapan dasar planning atau perencanaan dalam manajemen. 1. Menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target ataupun tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. 2. Merumuskan keadaan saat ini. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu didefinisikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. 2. Pertanyaan yang kedua, teori-teori tentang motivasi. Beberapa teori motivasi yang sering digunakan di antara lain. Pertama, teori hierarki Maslow dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari beberapa kekerasan baik fisik maupun psikis seperti lingkungan yang aman bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologi, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri serta dihargai oleh setiap orang. Kelima, kebutuhan aktualisasi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadi. Kedua, teori ERG Alderfer. Teori ini dikemukakan pada tahun 1969 oleh Clayton Alderfer dalam artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul Unempirical. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu: pertama, kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan memenuhi faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman.
Kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Yang ketiga, teori kebutuhan. Seorang psikolog Amerika Serikat yang bernama David Cleland mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian afiliasi dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan Cleland di antara adalah: yang pertama, kebutuhan akan mencapai; yang kedua, kebutuhan akan afiliasi; ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Berikutnya 4. Teori motivasi dikemukakan oleh seseorang psikolog Amerika Serikat bernama Frederick Herzberg. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh, Amerika Serikat. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan dua faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Teori motivasi Herzberg juga dikenal dengan teori dua faktor. Yang pertama, kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Kedua, ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang sering memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor Huygens. Yang kelima, teori harapan Fromm. Seorang profesor Kanada yang bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul War and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang diharapkan. Adapun 3 konsep teori harapan Fromm yaitu: yang pertama, harapan, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua, instrumentali, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapat hasil tertentu. 3. Valensi, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terhadap sebuah hasil. Pertanyaan berikutnya nomor 3. Motivasi yang akan diberikan sebagai pemimpin instansi pendidikan saat pandemi COVID-19 ini. Jawabannya, kepada sekolah memegang peranan vital sebagai leader dalam membangun atmosfer pendidikan dan memastikan peserta didik tetap mendapat pembelajaran bermakna. Seperti guru SMA yang melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada siswa dengan tetap menggunakan pembelajaran aktif. Walaupun pembelajaran dilaksanakan di rumah, pembelajaran di SMA Kota Jambi sebagai kota mitra LPTK Universitas Islam Negeri Jambi tetap menerapkan salah satu pembelajaran aktif mikir, mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi. Beberapa langkah yang saya ambil sebagai kepala sekolah dalam membangun manajemen sekolah yang satunya tetap memasukkan unsur pembelajaran aktif mikir di tengah pandemi COVID-19 yaitu: pertama, menggunakan seluruh komponen pendidikan dalam rangka menjamin terlaksananya pembelajaran dengan suasana yang berbeda. Kedua, memberikan semangat dan apresiasi kepada guru, siswa, dan orang tua. Segenap pemberian motivasi kepada para guru juga saya menyampaikan agar apapun kendala
dan permasalahan yang dihadapi oleh guru dapat dibicarakan dengan baik tentang pemanfaatan media daring ataupun solusi yang ingin didapatkan. Saya selalu memberikan kata-kata motivasi saya dan juga himbauan agar dalam masa yang penuh kebosanan ini siswa tetap bersemangat melakukan aktivitasnya, tugasnya di rumah. Orang tua pun demikian, banyak yang merasa stres dan kewalahan karena menjadi guru dadakan di rumah bagi anak-anaknya. Saya mengirimkan kalimat apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada segenap orang tua melalui WhatsApp guru paguyuban seluruh kelas yang berisi 1.000 orang anggota. Seluruh orang tua memberikan feedback yang sangat responsif terhadap penyerahan tugas. Pesan semangat dan motivasi tentu sedikit banyak akan mampu menghidupkan kembali semangat yang mulai mengendor. Sesuai Petua ala Ki Hajar Dewantara. Ing Madya Mangun Kersa. 3. Melakukan pelatihan daring secara singkat, mengenal platform pembelajaran jarak jauh. Saya selaku kepala sekolah menyadari keterbatasan kemampuan dan sarana yang tersedia. Tidak semua guru mampu mengoperasikan platform daring dan mempunyai sarana seperti ketersediaan kuota sepanjang waktu. 4. Mentransformasikan laporan tugas ke dalam bentuk daring untuk dinas pendidikan. Laporan tersebut secara terperinci seperti deskripsi kegiatan dan bukti fisik seperti foto dan lain-lain. Laporan dikirim melalui Google Form sehingga memudahkan semua pemangku kepentingan sekolah dalam melaporkan dan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerja masing-masing. 5. Melakukan komunikasi multi arah dalam upaya melakukan sterilisasi satuan pendidikan. Wabah yang sedang berlangsung ini sangat memprihatinkan, dan tentu saja pihak sekolah harus ingin adil dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sekolah mendapatkan bantuan dari instansi terkait untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah agar sekolah siap digunakan pada waktunya. Selain itu, para siswa diajarkan untuk membuat disinfektan sendiri dan menjadi agar pencegah COVID-19 di rumahnya masing-masing. Sekian dari saya, jawab soal-soal UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.